Semuanya, sebelumnya saya aturkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat ya teman-teman ya. Dan pada awal bulan September ini saya telah mengajukan cuti kepada lembaga dan seperti yang saya sampaikan di grup kelas, saya mohon dengan sangat bantuan dari teman-teman untuk semangat belajar walaupun kita belajarnya melalui video karena saya tidak bisa membersamai teman-teman untuk hadir di kelas. Tapi saya juga sangat berterima kasih karena Pak Bustria telah berkenan untuk membantu saya untuk menunggui teman-teman dalam melihat bersama video pembelajaran yang akan saya tayangkan kepada teman-teman. Pada pertemuan hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah sejarah agama Buddha, baik itu dunia maupun Indonesia, seperti itu. Dan seperti yang telah teman-teman pelajari bersama kemarin, di garis zaman teman-teman ingat selalu ya, ingat selalu saya akan nyambung dulu, saya akan keluar dari screen yang ini dulu. Saya ingin tampilkan kepada teman-teman slide yang ini, slide yang harapannya teman-teman akan selalu ingat gitu, bahwa kita itu punya materi tentang garis zaman, istilah kita kan seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan garis zaman? Itu adalah bagaimana kita mempelajari timeline materi-materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah sejarah agama Buddha ini, eh, mulai dari, nah, mulai dari kapan? Mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi. Nah ini, teman-teman ingat yang ini ya, pokoknya selalu ingat materi ini. Dari tahun 3000 sampai 1500. Itu yang paling awal kita pelajari walaupun teman-teman sudah tahu bahwa sebelum tahun 3000 sebelum Masehi juga sudah ada sekali rentetan dan serangkaian kehidupan kebudayaan seperti itu yang dilalui oleh kebudayaan manusia. Seperti itu bahkan kemarin sampai kita bahas ya bagaimana dari awal manusia pertama zamannya mereka berasal dari Brahmajana dua atau Agasa. Nah, dari tahun 3000 sampai 1500 kemarin kita sudah belajar Mohenjo-daro dan Harappa. 1500 sampai 600 ini masa yang lama sekali dan disinilah sejak Mohenjo-daro dan Harappa itu runtuh kebudayaannya, India dimasuki oleh bangsa Arya, mereka menciptakan dominasi sistem kasta melalui kebudayaan yang disebut dengan Brahmanisme. Brahmanisme dirasa tidak enak, akhirnya muncul gerakan sosial yang melawan Brahmanisme, yaitu Samanisme. Setelah Samanisme muncul, tumbuh, berkembang, nah disinilah tahun 600 itu lahirlah agama Buddha. Nah kemarin materi kita kan bagaimana agama Buddha lahir, di tengah situasi seperti apa, bagaimana kehidupan Pangeran Siddhartha telah kita bahas kemarin. Ingat ya teman-teman ya. Setelah saya screenshotkan cuplikan beberapa adegan bagaimana Pangeran Siddhartha kecil, remaja hingga dewasa, bagaimana dia dan Yasodhara itu telah mengikat bukan hanya janji cinta ya, tapi janji spiritual seperti itu sejak zaman Buddha di Pangkara, di mana Pangeran Siddhartha saat itu namanya adalah Sumedha dan Yasodhara adalah Sumita. Seperti itu. Kemarin telah kita bahas dan berakhir pembahasan kita kemarin itu pada slide selanjutnya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman pada materi hari ini. Jadi di akhir abad 6 sebelum Masehi itu Buddha atau Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha. Buddha telah hadir ke dunia pada usia 35 tahun dan beliau wafat di usia 40 sehingga pada rentan waktu 45 tahun Buddha itu bukan hanya duduk diam gitu ya. Tinggal di satu wihara menerima dana makan dengan enak itu tidak. Tapi Sang Buddha sebagai bentuk welas asih beliau kepada semua makhluk karena tidak semua makhluk itu memahami dhamma dengan baik,
diumpamakan itu ya, ada yang ibaratnya debu di mata itu ada yang debunya sedikit, ada yang debunya tebal seperti itu. Lalu selama 45 tahun dari masa setelah mencapai penerangan sempurna sampai wafatnya beliau, beliau itu selalu moving ya. Kemarin sudah kita bahas selalu bergerak dari daerah satu ke yang lain dari berbagai lapisan masyarakat. Ini materi kemarin, teman-teman ingat ya. Sang Buddha membabarkan dhamma tanpa pilih-pilih audiens. Ketemu siapapun yang butuh untuk pembabaran dhamma beliau lakukan. Seperti itu. Itu materi kemarin dan materi kemarin itu sampai pada slide yang menunjukkan bahwa gambar Buddha disebarkan oleh Sang Buddha itu secara lisan. Itu poin penting yang kemarin juga kita singgung. Wilayah cakupannya luas, meliputi ya 60 16 16 Mahajana pada atau wilayah-wilayah provinsi-provinsi atau kerajaan kecil di India pada sekitar abad 6 sebelum Masehi atau pada zamannya Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu jalan terus. Dan kemarin juga bahasa kita singgung, Sang Buddha tidak memakai bahasa kelas elit. Sang Buddha memakai bahasa rakyat, bahasa Magadhi, atau yang kita kenal sebagai bahasa Pali. Seperti itu. Lalu ini kemarin telah kita singgung, apa istimewanya akhirnya berkaitan dengan materi kita hari ini? Yaitu dari perjalanan Dhamma oleh Sang Buddha yang terkonvert, yang menjadi pemeluk agama Buddha itu bukan hanya dari kalangan biasa ya, termasuk dari kalangan pemerintahan. Banyak sekali raja-raja yang menyatakan dirinya menjadi pengikut Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meminta ditahbiskan atau meminta dikasih wisudi gitu ya, upasaka upasika penahbisan wisudi upasaka upasika oleh Sang Buddha. Contoh dari raja-raja yang sangat familiar dengan cerita-cerita Buddhis, dengan sutta gitu, dengan cerita-cerita Jataka, itu adalah Raja Bimbisara dari Magadha dan Raja Pasenadi dari Kosala. Apa sih apa ya, kelebihan atau peranan dari para raja ini? Dampaknya para raja ini setelah mereka menjadi pemeluk agama Buddha itu apa? Ternyata dampaknya itu adalah akhirnya mereka menjadi penyokong perkembangan agama Buddha. Jadi antara agama dan pemerintahan itu ada koneksi mutualismenya. Dan kalau teman-teman cek itu bukan hanya zaman dulu. Zaman sekarang pasti juga ada linknya gitu ya. Ada konektivitas antara agama dan pemerintahan. Bagaimana tokoh pemerintah biasanya dekat dengan tokoh agama juga akan dekat dengan pemerintah, entah untuk kepentingan apa gitu ya. Yang pasti semuanya punya kepentingannya masing-masing, seperti itu. Nah, kita pun juga bisa menyaksikannya, bahkan ini pada abad 6 sebelum Masehi. Bagaimana raja-raja ini juga mendukung ajaran agama Buddha perkembangannya. Bagaimana perkembangan agama Buddha juga memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintahan di suatu wilayah yang dipimpin raja tersebut. Contoh berkaitan dengan materi hari ini, karena materi hari ini adalah perkembangan agama Buddha abad ke-6 sampai abad ke-3. Kalau di garis zaman tadi berarti kan tahun 600 sampai 300. Masih sebelum Masehi. Jadi kita belum melewati garis Masehi. Semuanya masih eh, sebelum Masehi ya. Eh, apa apa yang menjadi peranan gitu ya dari para raja-raja ini pada tahun 600 sampai 300 khususnya setelah Sang Buddha wafat. Apa peranan mereka dan peranannya itu terlihat sekali pada adanya event Buddhis yang besar yang terkenal yaitu dilaksanakannya konsili Buddhis. Bahasa Inggrisnya Buddhist Council atau sidang sangga atau sangga samaya. Ada yang menyebutkannya seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena tanpa adanya dukungan materi, moral dari para raja ini sulit terlaksana. Karena berdasarkan buku-buku sejarah yang kita dapatkan, catatan-catatan sejarah, setiap satu kali konsil, satu kali sidang,
satu kali konsili itu 3 bulan. Jadi untuk mengumpulkan sekian ratus biku gitu ya di satu tempat dengan fasilitas makan dan lain sebagainya tentu butuh dukungan moral dan material. Butuh dukungan dana makan, butuh dukungan keamanan, tempat tinggal gitu ya, akomodasi-akomodasi yang lain dan ternyata inilah peran para raja yang sudah menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Buddha tadi. Jadi materi hari ini teman-teman kita akan berfokus pada terlaksananya Konsili Buddhis 1, 2, dan 3 dan tentunya dengan beberapa isu di baliknya yang harus kita renungkan juga. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya gambaran bagaimana pembabaran dhamma dilakukan oleh Sang Buddha pertama kali kepada 5 pertapa, terus menyebar gitu ya. Kenapa slide ini saya tampilkan untuk membuka wawasan kita? Kenapa ada kaitannya sama materi hari ini? Kalau yang dikasih pembabaran dhamma itu orang-orang yang mudah tercerahkan seperti 5 pertapa ini, mungkin penangkapannya dan interpretasinya itu langsung seperti apa yang Sang Buddha maksud. Tetapi saat Sang Buddha menyampaikan dhamma kepada ribuan orang dari tempat satu ke 16 wilayah provinsi atau kerajaan kecil yang berbeda-beda, apakah penangkapannya sama? Tidak. Dengan penangkapan yang berbeda-beda ini akhirnya menjadi salah satu akar masalah saat Sang Buddha wafat. Karena apa? Karena semuanya punya cerita versi mereka masing-masing. Oh, saya dijelaskan Sang Buddha tentang Manggala itu seperti ini. Oh, salah Sang Buddha menjelaskan saya tentang Manggala seperti ini. Nah, itu tentang dhamma. Apalagi tentang winaya, peraturan. Semua peraturan winaya itu diceritakan ya di dalam kitab komentarnya bahwa setiap peraturan yang ada di winaya itu ada sejarahnya. Mengapa peraturan itu diciptakan? Jadi bukan ngasal Sang Buddha menciptakan peraturan. Tidak. Biasanya ada case, ada kasus, baru diciptakan peraturan. Akhirnya setelah Sang Buddha wafat, banyak sekali interpretasi. Loh ini dulu diciptakan karena beginilah, sekarang sudah tidak begini gimana? Ya contohnya saja sekarang ya, HP gitu. Apakah para biku boleh menggunakan HP? Nah, di zaman Sang Buddha nggak ada aturannya, winaya nggak ada, akhirnya pro kontra. Ada yang boleh menggunakan, ada yang tidak. Ada biku yang biku hutan, biku meditate monk gitu ya. Mereka masih strict loh, nggak mau pakai alat komunikasi seperti itu. Apa gitu. Tapi biku yang lain, ya boleh dong gitu ya. Bahkan mereknya saja sampai kita nggak kenal ya. Begitu pula peraturan yang lain. Para biku itu kan tidak boleh menerima uang dan emas. Tapi rekening boleh nggak? Boleh nggak? Akhirnya itu contoh bagaimana interaksi itu muncul dan hanya beberapa hari saat apa ya Sang Buddha wafat gitu ya, sudah ada omongan-omongan tentang nextnya ini mau gimana. Peraturan ini ya bolehlah Sang Buddha sudah tidak ada ya kita harus dong sebagai ada yang boleh dihilangkan, ada yang boleh dilanjutkan. Nah, cerita itu atau narasi itu sudah pernah dengar belum cerita tentang Biku Subada? Kalau belum nanti teman-teman browsing sendiri bagaimana Biku Subada beberapa hari setelah Sang Buddha parinibbana saja sudah ngomong. Wah enak sekarang, wis ra ono sing ngatur-ngatur kita. Jadi kita ini sekarang bebas. Kita kembali mana aturan yang penting dan tidak penting seperti itu. Itu baru beberapa hari loh Sang Buddha wafat. Akhirnya omongan itu kemana-mana gitu ya. Mungkin zaman sekarang itu ya ada buzzer-buzzer gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, jadi kemana-mana. Sehingga 3 bulan setelah setelah Buddha Parinibbana itu dilakukanlah konsili Buddhis pertama karena baru 3 bulan saja isunya ini sudah menjadi hot news gitu ya. Nah itu terjadinya konsili pertama dan ini beberapa contoh, ini masih dalam bahasa Indonesia. Nanti ini akan kita bahas di konsili 3 karena ini memang apa ya, konsili 2 dan 3 menyangkut ini semua. Karena lagi-lagi perpecahan itu sebetulnya sudah mulai terasa
bahkan beberapa hari setelah Sang Buddha wafat. Ini contoh yang diomongkan Biku Subada. Lah apa sih signifikansinya menyimpan garam gitu ya? Storing salt in a horn dalam dulu kan nggak ada mangkok, nggak ada dalam arti mangkok-mangkok mungkin toples-toples kecil itu nggak ada gitu ya. Nah adanya tuh tanduk-tanduk hewan tuh buat menyimpan garam. Nah menyimpan garam dalam tanduk hewan itu kan tidak boleh. Tapi beberapa biku seperti Biku Subada mengatakan ya boleh. Ya namanya orang ya kalau pas kita nggak dapat dana makan, kita hidup di hutan ya kita butuh garam. Misalnya itu adalah cerita pemicu bagaimana konsili Buddhis itu akhirnya lahir. Jadi para biku-biku senior yang melihat hot news ini ada di mana-mana, akhirnya berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan atau sidang pembahasan. Dan sidang pembahasan yang pertama itu teman-teman masih ingat raja tadi ya, Raja Bimbisara dan Pasenadi itu contoh raja yang menyatakan dukungannya kepada Sang Buddha dan agama Buddha. Maka di konsili pertama, anaknya Raja Bimbisara yang bernama Raja Ajatasattu itu yang menjadi sponsor bagi terlaksananya konsili Buddhis yang pertama yang dipercaya itu dilaksanakan di sebuah gua namanya Gua Satapani. Ya, mungkin nggak cukup ya, mungkin sama gua-gua lain di sekitarnya seperti itu karena ratusan biku dan mereka melaksanakan konsili ini selama 3 bulan. Seperti itu. Nah, cerita Konsili Buddhis pertama, saya yakin teman-teman dengarnya mungkin dari guru-guru SMA-nya. Nah, ini yang sudah saya bahasa Indonesiakan gitu ya. Pesertanya itu ada 500, semua dipercaya itu adalah arahat. Justru biku terakhir yang ya ini boleh nggak sih ikut gitu ya. Kayak kualifikasinya dilakukan itu Bante Ananda. Padahal Bante Ananda itu adalah yang paling banyak mengingat ceramahnya Sang Buddha. Jadi untuk tempat cross check itu yang paling penting ya Ananda. Karena dia mengikuti Sang Buddha kemana. Dan kalau Sang Buddha memberikan ceramah di suatu tempat saat itu Ananda nggak datang kan sesuai perjanjiannya Sang Buddha akan mengulang kepada Bante Ananda sebagai pembantu tetap beliau. Makanya Ananda ini penting sekali. Tapi kenapa Ananda belum arahat gitu? Lalu diceritakan mungkin beberapa hari gitu ya. Karena banyak versi gitu ya, ada yang malam sebelumnya, ada yang pokoknya menjelang konsili gitu, Ananda baru mencapai tingkat kesucian arahat. Akhirnya Bante Ananda bisa mengikuti konsili dan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin sidang untuk mengingat konsep-konsep Dhamma. Lalu Bante Upaling yang dari tukang cukur itu loh teman-teman yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beliau yang dipercaya menjadi ketua sidang untuk mengingat ajaran-ajaran Winaya. Dan pemimpinnya adalah Biku Mahakasapa. Sponsore siapa? Anaknya Raja Bimbisara, Raja Ajata. Seperti itu. Walaupun cerita Ajata satu serem ya. Karena Raja Bimbisara kan meninggal karena disiksa tuh sama anaknya. Dikurung, disekap, nggak dikasih makan. Tapi in the end gitu ya, Raja Ajata satu ini kan menjadi sadar gitu. Kembali menjadi orang yang baik dan menjadi sponsor dari konsili pertama. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengkritisi, melihat dari sisi yang lain, dari angle yang lain tentang konsili Buddhis pertama, yaitu dari sisi gender. Bikuni tidak ikut dalam konsili pertama. Karena apa? Tokoh sentralnya tadi kan laki-laki semua. Pimpinan sidang, Bante Mahakasapa. Ketua pengulang Dhamma, Bante Ananda. Ketua pengulang Winaya, Bante Upali. Dan 500 peserta konsili pertama juga diceritakan adalah biku arahat. Bukan biku dan bikuni arahat. Sehingga pada poin ini dari sisi gender gitu ya, banyak yang mempertanyakan mengapa konsili pertama tidak dihadiri oleh bikuni. Ada yang mengatakan ya karena alasan tempat tinggalnya kan nggak boleh bersamaan antara biku dan bikuni. Terus alasan keselamatan seperti itu, karena ini dilakukan pada masa wasa musim hujan gitu ya. Alasannya seperti itu, the classical reason gitu ya, alasan klasiknya. Tapi teman-teman banyak orang juga yang mempertanyakan lalu mengapa di konsili ini tuh mulai dibahas Atha Garudama. Karena 8 peraturan tambahan bagi
para bikuni gitu ya. Bahkan Garudama itu artinya adalah aturan yang keras seperti itu bagi para perempuan dan harus dilaksanakan. Itu diyakini tidak keluar dari mulut Sang Buddha tetapi dari mulut para biku senior. Ada yang beropini demikian, tapi ada yang yakin, oh tidak. Jadi ini langsung dari mulutnya Sang Buddha pada saat Sang Buddha menerima Mahapajapati dan 500 perempuan lain gitu ya. Itu disertai dengan pemberian 8 peraturan keras bagi para perempuan untuk menjadi bikuni. Nah, ini saya intipkan kepada teman-teman, nanti boleh browsing sendiri. Apa isi dari 8 Atagarudama gitu ya. Ini artinya masih biarawati, biarawati. Ini saya masih eh, copy paste dari internet gitu ya. Nanti teman-teman boleh cari yang versi bahasa Inggrisnya supaya teman-teman lah tahu gitu. Jadi intinya eh, seorang bikuni yang telah menerima upah sampada walaupun itu 100 tahun itu masih harus tetap menghormat kepada biku yang walaupun baru saja hari itu menerima upah sampada dan lain-lain dan dirasa kadang ini kayak tidak adil gitu ya dari studi gender. Saya ngomongnya dari studi gender. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya oh enggak apa-apa karena ini itu untuk melatih bagaimana para bikuni itu supaya tidak besar egonya seperti itu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi setiap konsep pasti ada pro kontra ya teman-teman ya. Dan itu juga yang terjadi pada konsep Atagarudama, pada konsep ketidakhadiran bikuni di konsili pertama. Itu. Karena tidak semuanya bisa saya sampaikan di sini, maka biar videonya juga tidak terlalu lama gitu ya. Untuk konsep konsili satu, saya sampaikan beberapa poinnya. Teman-teman nanti pelajari sendiri. Bahkan di akhir ini saya akan memberikan tugas dan tugas itu juga nanti hari ini juga langsung dikirimkan di grup kelas, yaitu komen dan respon teman-teman tentang salah satu konsili. Boleh milih konsili satu, dua, atau tiga. Dan saya lanjutkan ke konsili dua ya teman-teman. Jadi itu tadi konsili pertama telah berlangsung dengan hasil yaitu lahirlah kelompok-kelompok pengulang dhamma namanya Dhamma Banaka dan kelompok pengulang winaya namanya Winaya Banaka. Semuanya masih tradisi lisan. Teman-teman catat. Konsili pertama hasil keputusannya apakah ditulis? Tidak. Disimpan di dalam Google Drive? Belum ada Google Drive. Semua keputusannya itu apa ya disepakati dan diingat secara lisan dan diputuskan ada kelompok-kelompok pengulang dhamma dan pengulang winaya. Karena nanti ada kaitannya sama konsili tiga, belum ada istilah Abhidhamma Pitaka di konsili satu dan dua. Seperti yang Sang Buddha sampaikan dalam Mahaparinibbana Sutta. Bagaimana kalau Sang Buddha wafat? Aduh, kami sedih, kami piye gitu kan. Gimana? Oh, jangan takut. Jadikan Dhamma dan Winaya sebagai pelindungmu. Jadikan Dhamma dan Winaya sebagai gurumu, penunjuk jalanmu gitu. Sang Buddha hanya ngomong Dhamma dan Winaya. Sehingga dalam konsili pertama yang dijadikan kelompok pengulang itu atau istilahnya komisi gitu ya hanya dua, komisi Dhamma dan komisi Winaya. Kelompok pengulang Dhamma dan kelompok pengulang Winaya. Dan tradisi itu ya turun temurun. Sehingga kita kan juga masih mendengar ada biku-biku yang mampu mengingat gitu ya Tipitaka gitu. Nggak tahu komplit apa tidak, tapi saya yakin dan percaya memang ada kelompok seperti itu. Seperti di tradisi Sri Lanka pun juga masih ada kelompok-kelompok yang istilahnya mengulang, oh kamu suka apa seperti itu. Sehingga ada yang namanya kebiasaan pirit canting kalau di Sri Lanka itu. Jadi mengulang suta-suta tertentu. Itu, jadi poin pentingnya adalah semuanya masih lisan ya teman-teman ya. Konsili satu masih lisan. Sekarang kita lihat konsili dua. Masih lisan atau ditulis? Lisan. Di konsili dua juga hasil keputusannya itu masih ditulis lisan. Dan konsili dua terjadi karena hot news perbedaan pendapat di konsili satu itu sebetulnya belum terselesaikan dengan sempurna. Karena apa? Justru perpecahannya itu sekarang semakin kentara dan semakin mengelompok. Ini konsili kedua ini dilaksanakan 70 tahun
setelah Sang Buddha wafat. Jadi beberapa hari sudah ada benih perpecahan. Konsili satu harapnya 3 bulan kemudian kan dikumpulkan, mari kita satukan Dhamma dan Vinaya dan kita jadikan pegangan gitu ya. Apakah itu menyelesaikan? Ya ternyata masih tetap ada perbedaan interpretasi. 70 tahun kemudian dari wafatnya Sang Buddha, sudah ada 2 kelompok biku besar, yaitu kelompok Stawirawada dan kelompok Mahasanggika. Yang bermula lagi-lagi dari beda penafsiran aturan pokok kebikuan. Di mana tadi yang 10 aturan minor tadi itu semakin dibahas terus. Sehingga kelompok Mahasanggika meyakini itu kan peraturan nggak penting. Nggak langsung menuju pada perkembangan batin, ya boleh dianulir, boleh di skip. Seperti itu. Itu kelompok Mahasanggika. Kelompok Stawirawada ini kelompok yang agak kaku gitu ya. Ortodoks istilahnya seperti itu, keras. Ya mereka oh tidak boleh. Pokoknya semua aturan winaya dari Sang Buddha nggak boleh ada yang di skip. Walaupun itu minor, walaupun itu kecil gitu ya. Alasannya apapun nggak boleh. Tentang makanan, tentang apapun semua harus kita jalankan. Itu kelompok Stawirawada. Nah, bocorannya diyakini gitu ya, Mahasanggika ini menjadi cikal bakal dari Mahayana. Stawirawada menjadi cikal bakal dari salah satunya adalah Theravada seperti itu. Itu teman-teman dan bisa kita lihat sampai sekarang ya. Jadi penyatuan persepsi itu memang sulit. Dan ini sudah terjadi dari dulu seperti itu. Dan konsili kedua sudah ada 2 ya, kelompok besar Mahasanggika dan Stawirawada. Nah, ini peraturan yang ingin dihapus oleh para biku dari kelompok Mahasanggika. Menyimpan garam dalam tanduk, makan ketika bayangan matahari telah lewat 2 jari. Dari tengah hari itu. Jadi lewat situ itu ya enggak apa-apa gitu loh, Bang. Namanya kita juga perjalanan jauh, capek tadi belum dapat dana makan, mungkin alasannya seperti itu. Tapi bagi kelompok Tawirawada, ya nggak boleh lewat tek gitu ya. Kalau lewat ya nggak usah makan, makanya besok pagi seperti itu. Aduh, keras sekali gitu kan. Terus makan selalu pergi, eh, makan sekali, lalu pergi ke desa lain untuk berpindah patah. Jadi ceritanya itu ada biku yang mendapatkan 2 undangan makan siang di satu hari yang sama, di siang yang sama. Itu dulu ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu loh. Bahkan kasihan di sana sudah masak, masa nggak ada yang datang. Tapi menurut kelompok Stawirawada nggak boleh. Menurut kelompok Mahasangka boleh, kasihan sudah menyediakan seperti itu. Dan lain-lain termasuk menerima emas dan perak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Dan 10 peraturan ini menjadi apa ya selalu menjadi sumber konflik dan menimbulkan 2 kelompok besar. Ini sama-sama besar, Rumah Sanggika itu besar. Karena mereka tidak menganggap penting peraturan remeh-temeh kecil seperti ini karena tujuan utama mereka adalah pengembangan batin. Sedangkan kelompok Stawirawada batin berkembang apabila mampu mengendalikan hal-hal kecil. Jadi sama-sama kuat argumennya itu teman-teman. Dan itu yang menjadi cikal bakal dilaksanakannya konsili Buddhis yang kedua seperti itu. Terus mungkin teman-teman bertanya, Bu, apakah ketemu titik temu gitu ya, titik komprominya? Oh tidak. Justru itu semakin apa ya, perpecahan interpretasi itu semakin masif, semakin berkembang luar biasa dan 300 tahun kemudian, jadi konsili satu kan 3 bulan, terus 70 tahun, terus 300 tahun kemudian, justru perpecahan penafsirannya itu sudah ngeri. Karena apa? Sudah ada 18 aliran. Jadi dari Buddha wafat dengan benih-benih perpecahan seperti yang disampaikan Biku Subada, ungkapan-ungkapan itu Biku Subada kan hanya salah satu contoh gitu ya. Lalu muncul biku-biku yang lain sampai di tahun 70 saja sudah ada kelompok besar Mahasanggika dan Stawirawada gitu ya. Ternyata 300 tahun kemudian malah sudah menjadi 18. Nah, untung saja gitu ya. Kita itu selain di tengah-tengah perpecahan itu kita punya Raja Buddhis yang luar biasa.
Yang ini materi minggu depan, yaitu tentang Raja Asoka. Jadi beruntung ada Raja Buddhis yang luar biasa yang mampu dia itu kayak merangkul, mengayomi semua aliran agama Buddha yang ada pada masa itu walaupun pada masa Raja Asoka sudah ada 18 kelompok. Ini semuanya bisa dirangkul dan bisa diajak untuk melaksanakan konsili Buddhis ketiga. Keren. Jadi ini ya Raja Asoka. Jadi digambarkan di banyak relief kebesaran Raja Asoka. Dia selalu disandingkan dengan roda cakra seperti itu karena kan dia diyakini sebagai eh, contoh raja yang mendekati ke konsep Cakrawati seperti itu. Nah, ini ada yang menggambarkannya. Nah, ini kan tidak jelas kegantengannya ya. Ini ada yang membuatnya menjadi lebih ganteng gitu ya. Ganteng-gantengnya orang India kan seperti ini. Nggak mungkin digambarkan ini gantengnya kayak Lee Min Ho atau artis siapa gitu karena jauh. Itu kan wajah Korea gitu. Nah, ini wajah ke India-Indiaan dari visualisasi Raja Asoka ada yang menggambarkannya seperti ini. Ini saya sampaikan supaya teman-teman punya imajinasi juga bahwa Raja Asoka itu adalah raja yang gagah berani gitu ya. Terus dia punya kepedulian terhadap kelangsungan dhamma dan melihat 18 kelompok ini yang waduh ini gimana ini kalau terpecah-pecah seperti ini. Nanti perkembangannya agama Buddha kan menjadi tidak kuat gitu ya. Akhirnya Raja Asoka itu mempunyai inisiasi untuk melaksanakan konsili Buddhis yang ketiga. Untuk mencoba menyatukan dan mencari titik temu dari 18 kelompok sekte yang sudah ada. Dan ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui gitu ya. Dengan adanya konsili ketiga ini kita harus tahu bahwa disinilah baru muncul konsep Tipitaka. Sebelumnya tidak ada Tipitaka, sebelumnya Sang Buddha di suta dimanapun itu kan tidak ada menyebut Tipitaka. Tipitaka itu lahir setelah konsili Buddhis ketiga. Karena apa? Karena Dhamma Winaya sekarang kayak ada pecahannya. Dhamma bukan hanya suta, tetapi Dhamma itu termasuk suta dan abhidhamma. Karena kalau teman-teman ingat di mata kuliah kita yang di Abhidhamma Pitaka, teman-teman tahu kan, di antara 7 buku Abhidhamma ada satu yang ditulis zamannya Raja Asoka. Masih ingat? Pakai huruf K, enggak bu gitu. Kayak pasti belum menyampaikan deh. Oke, ya, ya, ya gitu ya. Atau pas saya ngomong mungkin teman-teman pas berangkat. Jadi ada satu kitab dari 7 kitab atau book ya, bukan kitab ya. Dari 7 buku Abhidhamma ini yang ditulisnya itu zamannya Raja Asoka, yaitu kitab Kathawatu. Kitab yang mencatat perbedaan pendapat di antara 18 sekte ini. 18 schools, Buddhist schools gitu istilahnya ya. Jadi itu dicatat di dalam kitab Katawatu sehingga diyakini Abhidhamma itu sekarang menjadi 7 buku seperti yang kita temui sekarang itu lahirnya juga di abad ketiga pada masa pemerintahan Raja Asoka. Dan yang menulis Katawatu kan bukan Sang Buddha, memang jelas dituliskan. Yang menuliskan itu adalah Bante Moggaliputtatissa. Biku senior yang ada hidup di zamannya Raja Asoka dan dia juga yang menjadi kepala dari atau pimpinan sidang dari konsili ketiga. Tempatnya di Pataliputra atau Pataliputa itu adalah ibu kotanya dari kerajaan Mauryan Empire gitu ya, dinasti Maurya yang dipimpin oleh Raja Asoka pada masa itu. Pemimpinnya Bante Moggaliputtatissa, dia juga penulis buku dari Katawatu. Seperti itu. Jadi, teman-teman jangan heran kalau Abhidhamma itu pro kontra karena memang seperti ini. Jadi, ada orang-orang yang menganggap ya Abhidhamma dia kan hanya letter gitu loh. Letter teks yang muncul kemudian dia kan beda sama Sutta. Sutta itu lebih tua dari Abhidhamma. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, ya kita tahu saja gitu ya bahwa memang ada perbedaan pendapat mengenai Suta dan Abhidhamma. Maksudnya perbedaan pendapat mengenai keautentikannya seperti itu. Karena di Abhidhamma memang ada buku-buku yang muncul di belakangan seperti Katawatu sebagai buku
kelima. Bahkan kata waktu walaupun ditulis terakhir, tapi di dalam struktur tujuh buku Abhidhamma dia itu sebagai buku kelima loh. Dhamma Sanggani Wibangga Datu Kata Pugala Panyati Kata Watu baru Yamaka dan Patana gitu. Jadi kata Watu berdiri sebagai buku kelima dari tujuh buku Abhidhamma. Itu teman-teman. Lalu saya akan bawa kepada dua slide terakhir. Bu, kok seperti itu ya perpecahan di dalam agama Buddha ternyata kok banyak sekali. Karena gini, ya itulah uniknya pikiran manusia. Kita di dalam Abhidhamma kan semua orang punya pikiran, semua orang itu punya kehendak, semuanya orang itu punya persepsi. Ya itulah yang mendasari perbedaan-perbedaan pendapat, argumen, persepsi terhadap satu konsep yang mereka terima. Apakah itu mengherankan? Oh ya tidak, ya itu fenomena yang wajar. Dan kalau teman-teman lihat dalam agama lain, itu konflik Sunni Syiah gitu ya. Itu kan wes, ini heboh sekali gitu ya. Kalau kita lihat sekte-sekte Islam di Indonesia juga banyak sekali. Organisasi besar saja kita lihat ada Muhammadiyah dan NU dan di bawahnya itu ada banyak sekali cabangnya. Ada kelompok Ahmadiyah yang sempat pro kontra juga seperti itu. Jadi ya demikianlah adanya itu adalah fenomena sosial keagamaan yang wajar sekali terjadi. Begitu pula kalau kita lihat di next slide di aliran-aliran teman-teman Kristen. Ini banyak sekali sinodenya, jenis gerejanya, itu ada banyak sekali. Jadi tidak heran dan kita menerima itu dengan positif artinya bukan ya kita bersyukur ada perbedaan bukan, tapi kita mari menjadi orang yang objektif dari materi konsili Buddhis 1, 2, dan 3 ini juga kita bisa mengetahui bahwa memang perbedaan persepsi terhadap ajaran agama Buddha itu wajar sekali karena setiap orang punya pemikiran dan persepsinya masing-masing. Jadi melihat sekarang ya ke konteks keindonesiaan ada banyak sekali sekte dan aliran yaitu wajar sekali dan mari kita objektif dalam melihat teman-teman kita di majelis lain, di sekte ataupun mazhab lain di luar sekte dan mazhab kita sendiri. Itu dan itu akhir dari materi hari ini tentang perkembangan agama Buddha tahun 600 sampai 300 di mana di rentang waktu 300 tahun ini sudah terjadi tiga konsili. Konsili satu, 2, dan 3. Dan di luar konsili, saya mau menyampaikan bahwa agama Buddha ini cukup berkembang pesat. Dan itu akan kita lihat di materi selanjutnya, yaitu bagaimana kejayaan agama Buddha di tahun 300 di bawah zamannya pemerintahan Raja Asoka. Di bidang seni, arsitektur, bidang pendidikan itu sudah luar biasa berkembang sekali. Gitu dan itu akan kita lihat di materi minggu depan. Hari ini fokus bagaimana di rentan 300 tahun ini terjadi tiga konsili Buddhis. Nah, tugasnya untuk teman-teman adalah tolong masing-masing mencatat poin-poin penting dari konsili satu 2 3. Boleh pilih salah satu. Saya sudah cukup longgar ya. Pilih salah satu konsili, tapi yang membedakan di sini adalah antara jawaban mahasiswa satu dan yang lain adalah bagaimana opini dan komentar teman-teman terhadap konsili tersebut. Dari sisi perspektif gender, misalnya yang mau melihat konsili satu boleh, yang mau melihat konsili dua tentang dari sisi perbedaan persepsi antara Mahasanggika dan Tera Stawirawada boleh. Konsili tiga yang mau menyoroti tentang munculnya Abhidhamma, munculnya istilah Tipitaka, adanya kata watu yang ternyata itu bukan dari kata-kata atau ditulis oleh Sang Buddha, tetapi memang ditulis oleh Bante Mogali Putatisa boleh. Jadi tugasnya paham ya. Tugas pertama adalah menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan konsili dan mengomentarinya komentar yang kritis gitu ya, bukan yang komentar yang begitu-begitu saja ya. Tapi kita mencoba mengkritisi konsep-konsep yang selama ini kita terima dengan apa adanya, kita lihat dengan pemahaman yang lebih kritis. Seperti itu teman-teman, materi hari ini. Semoga teman-teman tidak bosan
walaupun melihat video, dan saya tunggu tugasnya untuk dikerjakan hari ini juga. Saya tunggu di WhatsApp grup kelas. Demikian, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri selamat siang dan Namo Buddhaya.